Dikenal perkasa di Timur Tengah, ternyata militer Israel pernah kalah perang telak lawan negara ini. Israel yang memiliki militer paling perkasa di kawasan Timur Tengah ternyata pernah kena batunya. Mereka harus angkat kaki dari wilayah Lebanon Selatan pada Rabu 24 Mei 2000 pukul 6.42. Tentara Israel terakhir meninggalkan bumi Lebanon yang mereka duduki 22 tahun sebelum sebuah gerbang perbatasan kedua negara digembok. Itulah kekalahan terbesar Israel, sebuah negara Zionis yang didirikan melalui konspirasi oleh penjajah Inggris di tanah Palestina pada 1948 silam. Untuk kesekian kalinya, mundurnya Israel membuktikan kemenangan perlawanan rakyat atas invasi militer sekuat apapun. Penarikan itu memang tidak sampai mengubah peta persaingan otot militer Israel dengan negara-negara Arab lawannya. Dengan sokongan Amerika Serikat dan jaringan internasional, Angkatan Pertahanan Israel memang masih yang paling unggul. Tapi para pengamat melihat penarikan itu jadi momentum besar bagi maraknya kembali gerakan gerilya, terutama oleh Palestina. Ini pertama kali Israel kalah perang, tapi sebenarnya kekalahan ini sudah terjadi lama sejak mereka menginvasi Lebanon Selatan, kata pakar sejarah militer Martin van Creveld Selasa 4 Agustus 2020. Seperti Amerika Serikat di Vietnam atau Rusia di Afghanistan, Israel tidak bisa menang menghadapi perlawanan gerilya Hizbullah dan Amal yang mendapat dukungan rakyat setempat. Lanjutnya, di Amman, Yordania, media massa merayakan penarikan Israel sebagai kemenangan seluruh dunia Arab dan masyarakat Islam internasional. Waktu 22 tahun yang penuh darah tumpah, kepedihan, serta kepahlawanan telah berubah jadi kemenangan, bukan hanya bagi rakyat Lebanon dan perjuangan Islam, melainkan juga bagi dunia Arab. Dari Laut Tengah sampai kawasan Teluk, dari Tangier sampai Jakarta, tulis koran Al-Dustor. Menurut Creveld, sukses besar gerilyawan dan Amal dalam melengsarkan Israel dari Lebanon akan memberikan inspirasi baru bagi rakyat Palestina yang masih merasakan pahitnya dijajah Israel. Ia memperkirakan akan marak gerakan intifada atau gerakan perlawanan di tengah suramnya nasib pembicaraan damai Palestina-Israel. Benar saja, pagi-pagi pemimpin Palestina Yasser Arafat kemarin menagih janji masyarakat internasional melalui resolusi DKPBB 425 1967. Isinya agar Israel mengembalikan seluruh tanah di kawasan Timur Tengah termasuk tepi barat Sungai Jordan dan jalur Gaza Palestina yang dirampas Israel dalam perang pada tahun itu. Itu ditegaskan lagi oleh pembantu dekat Arafat, Nabil Abu Rudeina, yang menuntut pengembalian seluruh tanah Palestina yang telah dijarah Yahudi Israel. Penarikan Israel harus diikuti langkah lain demi perdamaian. Israel harus mengembalikan tanah Lebanon, Palestina, dan Suriah, kata Rudeina. Mencekam, rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air.
Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Partai Islam secara mengejutkan raih kursi di pemilu Israel. Pertanda apakah ini? Partai Islam Konservatif RAM secara mengejutkan memenangkan suara minimal untuk mengamankan kursi di parlemen Israel dalam pemilu pada Selasa 23 Maret 2021. Hasil penghitungan 90% suara menunjukkan RAM memenangkan dukungan yang cukup untuk mengamankan 5 kursi di Knesset Israel yang beranggotakan 120 orang. Pemimpin RAM, Mansour Abbas, merupakan politikus muslim konservatif. Meski begitu, ia menyatakan tidak menutup peluang partainya bergabung dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika menang lagi pemilu. Padahal selama ini partai politik komunitas Arab lainnya di Israel membenci pemerintahan Netanyahu lantaran kerap menjelekkan orang Arab Israel dan isu konflik dengan Palestina. Kami siap untuk terlibat dengan kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau para pesaingnya, kata Abbas kepada radio Israel seperti dikutip AFP. Abbas menekankan bahwa saya tidak bertumpu pada kubu manapun. Selama ini, Abbas dan partainya memang kerap berselisih dengan politikus dan partai Arab Israel lainnya, termasuk yang berhaluan komunis. Pada pemilu tahun lalu, RAM bergabung dengan koalisi Arab Joint List, namun aliansi itu retak awal tahun ini di tengah perpecahan ideologis antara Abbas dan juga mantan mitranya. Beberapa minggu sebelum pemungutan suara kemarin, Abbas menunjukkan keterbukaan untuk berurusan dengan Netanyahu. Abbas berpendapat bahwa para pemimpin Arab memiliki tanggung jawab untuk bermitra dengan siapapun yang berkuasa untuk mengatasi epidemi kejahatan yang mengguncang komunitas Arab di Israel. Pemilu pada Selasa pekan ini merupakan yang keempat kalinya digelar Israel dalam 2 tahun terakhir. Hasil exit poll yang dirilis Channel 12 dan Channel 13 menunjukkan deadlock antara blok pro Netanyahu dan blok politik yang ingin melengsarkan sang Perdana Menteri. Koalisi sayap kanan Netanyahu yang terdiri dari partainya Likud, Sas United Torah Judaism, dan partai ekstrim kanan religius Zionis diprediksi akan memenangkan 52 dari 120 kursi Knesset. Sementara itu, blok politik yang ingin mengakhiri cengkraman kekuasaan Netanyahu diprediksi akan meraih 56 kursi Knesset. Demi memenangkan suara mayoritas, Netanyahu dan koalisi harus mengamankan minimal 61 suara. Angka itu menjadikan Netanyahu perlu menggandeng sejumlah partai yang berpeluang mau bergabung dengan koalisinya. Sejauh ini, analis lembaga penyiaran negara Khan memprediksi Netanyahu harus mendekati partai Naftali Bennett yang memiliki 7 kursi sekaligus RAM. Meski memenangkan suara mayoritas, koalisi Netanyahu masih akan menghadapi tantangan untuk membentuk pemerintahan.